Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji adalah rukun kelima di dalam rukun Islam, di mana di dalam ibadah ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kaum muslimin wal muslimat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah jelas beragama Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah baligh, yang keempat adalah merdeka, dan yang kelima adalah mampu untuk berangkat ibadah haji, meliputi kemampuan secara finansial ataupun kemampuan secara fisik atau kesehatan. Ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang memerlukan kekuatan fisik yang benar-benar harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam rukun-rukun haji ini yang meliputi ihram, dimulai dari mikot, baik itu mikot zamani, dimulai Syawal sampai 10 Dzulhijjah, ada mikot makani seperti Bir Ali dan yang lain. Juga rukun yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu yang ketiga adalah rukun yang berupa sa'i, yaitu berjalan kecil antara Bukit Sofa ke Marwa. Lalu rukun yang keempat adalah tahallul, memotong minimal 3 helai rambut. Lalu rukun yang kelima adalah wukuf di Arafah, dimulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zuhur sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang keenam adalah tartib dengan urut mulai dari ihram sampai akhir harus dilakukan secara berurutan. Ini rukun-rukun haji. Sedangkan untuk rukun umroh, di mana umroh ini juga dikatakan sebagai haji kecil, perbedaannya adalah kalau di ibadah haji ada wukuf, sedangkan di umroh tidak ada wukuf. Dalam arti rukun-rukun umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Di samping rukun daripada ibadah haji, ada juga kewajiban-kewajiban haji. Dan kewajiban ini juga harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan atau ketika dilanggar, nanti terkena denda berupa dam. Namun sebelum saya jelaskan terkait tentang kewajiban haji, terlebih dahulu saya jelaskan macam-macam haji tersebut. Haji itu ada kalanya haji tamattu, yaitu yang mendahulukan umroh daripada haji, dan ini ada denda atau dam. Ada haji qiron yang membersamakan ibadah haji dan umroh dalam satu langkah bersama, ini juga terkena dam. Dan ada haji ifrad yang hanya berniat haji saja, dan ini yang tidak terkena dam atau denda. Nah, kewajiban-kewajiban haji yang ketika ditinggalkan terkena dam, yaitu
Yang pertama adalah ikhram dari mikot yang telah ditentukan, baik mikot zamani atau mikot makani tadi. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar jumrah ketiga-tiganya pada hari tasyrik. Yang kelima, meninggalkan larangan haji. Sedangkan untuk kewajiban umroh itu hanya 2. Yang pertama adalah ikhram dari mikot. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Adapun larangan dalam ikhram, orang yang sudah memakai pakaian ikhram, sudah niat haji, nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala, atau ketika sudah meniatkan nawaitul hajja lillahi ta'ala, maka orang tersebut tidak boleh memakai kain yang berjahit dan memakai topi atau peci bagi laki-laki. Kemudian tidak boleh juga terlihat auratnya kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita. Lalu tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memotong kuku dan rambut, tidak boleh berburu binatang, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menikah atau menikahkan orang lain, tidak boleh bersentuhan dengan syahwat, dan tidak boleh hubungan intim dengan pasangannya masing-masing atau dengan suami atau istrinya masing-masing. Tentu kewajiban ini juga harus diperhatikan agar benar-benar ibadah hajinya sah dan sebisa mungkin untuk dilakukan agar tidak terkena denda berupa dam. Kemudian tata cara melaksanakan haji ini, yaitu yang pertama adalah ikhram, lalu membersihkan seluruh anggota badan, mandi, terus memotong kuku, membersihkan diri, baik itu yang dikira sekira nanti akan menjadikan ibadah tidak maksimal atau mengganggu keberlangsungan ibadah haji. Berniat ikhram setelah membersihkan diri, membersihkan apa saja yang nanti bisa mengganggu dan sebagainya, maka dimulailah ibadah haji tersebut. Kemudian berniat ikhram untuk umroh atau haji, nawaitul hajja lillahi ta'ala, atau ketika haji qiran ya nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala, atau ketika melaksanakan umroh saja nawaitul umrata lillahi ta'ala. Setelah niat, kemudian meninggalkan semua larangan-larangan dalam ibadah haji sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kemudian menuju ke Mekah dengan membaca talbiyah di sepanjang jalan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sambil berjalan. Kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu tawaf berkeliling 7 kali dalam keadaan suci, menutup aurat. Dimulai dari rukun Yamani yang di situ ada Hajar Aswad,
sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kalau memang mampu untuk mencium Hajar Aswad ya mencium, kalau tidak ya dengan isyarat, isyarat melambaikan tangan dari jarak jauh. Kemudian mengelilingi Ka'bah sambil membaca doa apa saja. Ketika tawaf, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Kemudian ketika sampai di Rukun Yamani disunahkan salam atau dengan isyarat sambil membaca doa. Selesai tawaf, pergi ke Multazam untuk berdoa, kemudian pergi ke makam Ibrahim atau Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail kalau memang bisa, kemudian sholat sunnah, lalu sholat sunnah tawaf 2 rakaat, dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, lalu minum air zam-zam dengan berdoa. Selesai tawaf, keluar melalui pintu Babus Sofa yang ada di sebelah kanan. Setelah tawaf, lalu sa'i dimulai dengan niat sa'i dan umroh masing-masing, baik sa'i umroh ataupun sa'i haji. Berdiri di Bukit Sofa menghadap arah Ka'bah, kemudian membaca takbir dan doa, berjalan biasa menuju Marwah, dan ketika sampai batas tanda tertentu, kemudian berjalan agak berlari kecil, kemudian ketika sampai Marwah kembali menghadap kiblat, membaca takbir dan doa, kemudian sampai batas 2 tanda berlari kecil lagi. Kalau untuk sa'i ini satu arah itu sudah dihitung 1. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa juga dihitung 1. Setelah sa'i dilaksanakan, kemudian tahallul, yaitu tadi memotong rambut minimal 3 helai. Setelah ini boleh orang yang haji mengganti pakaian ihramnya. Lalu kemudian wukuf pada tanggal 9 Hijriah, dimulai ba'da zuhur di Arafah sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu di Musdalifah tanggal 10 sore menuju ke Musdalifah sambil membaca talbiyah dan takbir. Ketika di Musdalifah wajib bermalam meski sebentar. Di sini ada kesempatan untuk mencari batu kecil 70 atau 49 butir untuk melontar jumroh di Mina nanti. Lalu ketika di Mina setelah fajar pergi untuk melontar jumroh akobah. Melontar dengan tangan kanan dipegang dengan jari telunjuk dan ibu jari. Batu yang dilontar satu persatu sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setiap butirnya mengenai sasaran di dalam praktek jumrah, membalang jumrah. Di sini ketika ada denda-denda yang tadi disebutkan, baik itu ketika hajinya berupa haji tamattu atau qiron, atau ada kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, maka disinilah saatnya untuk berkorban menyembelih denda yang berupa dam. Kemudian tanggal 10 setelah jumroh akobah dapat kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi tawaf ini ada 3 macam, ada beberapa ya. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, dan ada tawaf sunnah.
Tawaf qudum ketika baru datang ke Mekah, tawaf ifadah ketika setelah jumroh Aqobah, tawaf wada ketika akan meninggalkan kota Mekah, dan tawaf sunnah selain daripada ketiganya, bisa dilakukan kapan saja. Lalu setelah tawaf ifadah tadi, kemudian sorenya tadi kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah karena telah melaksanakan jumroh Aqobah. Sorenya kembali ke Mina untuk bermalam selama 2 atau 3 malam, tanggal 11, 12 atau 12, 13 atau 11 sampai 13 Dzulhijjah. Di Mina setiap habis zuhur melontar jumroh yang disebut jumroh sughra, wusta dan kubra. Jumlah batunya ada 7 yang dilontarkan satu per satu. Adapun bagi yang belum sempat tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani, maka segera kembali ke Mekah untuk melaksanakan. Setelah itu tawaf wada sebelum kembali ke negara masing-masing, maka tawaf wada ini hendaknya memang harus dilakukan. Nah, setelah praktek ibadah haji ini kita lakukan, maka selesailah rangkaian ibadah haji, di mana ibadah haji ini bertujuan untuk yang pertama, jelas kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rukun Islam kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa disegerakan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.